Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang, selamat beribadah dalam Gereja Every Nation Jakarta di Kuningan. Saya mengucap syukur kita bisa menyembah Tuhan, Allah yang hidup pada pagi hari ini. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Jadi hari ini izinkan saya membagikan firman Tuhan. Jadi seri kita selama 3 minggu dan hari minggu dan 2 minggu ke depan, dalam 3 minggu kita akan belajar bersama-sama. Karena tema kita tahun ini adalah miracles, mujizat, di mana kita semakin mengenal Tuhan melalui mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan serinya judulnya Timely Miracles. Apa yang terjadi di Alkitab, mungkin masa lalu, tetapi Tuhan masih melakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan kita. God still doing miracles. Amen. Dan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang tepat pada waktunya. Amen. Itu yang luar biasa dari Tuhan kita. Jadi pagi hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16. Beberapa dari kita mungkin cukup familiar, tapi mungkin sebagian dari kita juga nggak terlalu familiar. Cerita tentang Elia dengan janda yang kekurangan makan sebenarnya gitu ya. Somehow the miracles, kita akan baca sama-sama. Jadi judulnya kalau boleh dikasih judul, What a Surprising Provisions. Sebuah penyediaan yang mengejutkan gitu ya. Dan penyediaannya ini gak cuma mengejutkan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa it's something yang tidak bisa kita prediksi, unforeseen purpose in the midst of adversaries. Ada purpose, tujuan, rancangan Tuhan yang tidak kita lihat sewaktu kita melewati tantangan, masalah, kesulitan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Kemudian kita akan berdoa. Amin. Oke. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali aku katakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Berdiamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Oke. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar pagi hari ini firman-Mu berbicara kepada kami untuk setiap tantangan yang kami hadapi, ajar kami melihat, merespon dengan iman sesuai dengan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kisah ini berbicara bagi saya, waktu saya siapkan, Tuhan apa yang Tuhan mau bicara buat jemaat-Mu. Tapi ternyata Tuhan lebih banyak ingetin saya gitu. Ada hal yang saya harus berubah. Ada hal yang dimana saya dulu percaya sama Tuhan. Ada challenge saya pikir kayak saya baru pernah baca ini, tapi Tuhan suruh baca lagi. Coba baca lagi di sini. Coba baca lagi di sini gitu ya. Saya pikir kok saya baru lihat ya, baru ngeh gitu. Dan saya berdoa biar firman Tuhan berbicara buat setiap dari kita. Ada 3 hal yang kita akan belajar dari sini. Yang pertama, kisah ini mengatakan ada problems, ada challenge. Yang kedua, bagaimana Tuhan memberikan penyediaan, Tuhan memberikan provisions di dalam keadaan tantangan yang dihadapi. Dan yang ketiga, ternyata Tuhan bukan cuma memberikan penyediaan, Tuhan punya rancangan, punya purpose yang besar di dalam apa yang tengah kita hadapi. So let's go for it, okay? Jadi bicara tentang problem, bicara tentang masalah, kalau kita boleh jujur, kalau saya tanya berapa dari saudara di sini yang gak punya masalah, boleh tolong angkat tangan. Mungkin gak ada yang angkat tangan ya. Okay. Masalah itu sebenarnya kalau kita jujur, kita semua punya. Okay, we all have them. Okay. Kalau angkat tangan berarti saudara nggak tahu saudara punya masalah gitu ya. Artinya kita semua punya masalah, dan masalah itu bagian dari pengalaman kehidupan kita. Dan kalau kita baca di sini masalah bangsa Israel, tapi sebelum masuk ke sana, masalah dalam kehidupan kita datang dalam banyak bentuk. Beberapa dari kita, karena kita sudah melewati waktu-waktu, saya jujur, beberapa waktu saya baca ini, saya diingetin, waktu pertama kali saya masuk pandemi, gitu ya, saya ingat banget, apa yang saya lakukan setiap hari, itu nggak ngapa-ngapain, kan bingung mau ngapa-ngapain, dari kamar ke kulkas, buka kulkas, udah tau gak ada isinya itu aja, tutup, gitu ya, baik lagi kamar, terus seperti itu. Waktu itu masalah terbesar adalah buat saya, I just want to get out from the house, makanya mau kemana, makanya udah bosen banget, gitu ya. Tapi setelah waktu berjalan, that's not a big deal. Betul ya? Nggak terlalu masalah juga. Ada beberapa dari kita, masalah-masalah yang kita hadapi, it's big problem. Tapi setelah waktu berjalan, it's not really that big. Dan seringkali kita punya cenderung, masalah saya lebih gede loh dari masalah kamu. Kita sering kayak gitu nggak? Ya kalau ternyata waktu ngelihat anak-anak teenager, aduh saya patah hati, wah kayaknya dunia sudah runtuh gitu kan. Mungkin kita, tenang, saya pernah di situ gitu ya. Artinya apa? Saya bukan bilang masalah dia nggak besar, buat dia it's a big problem. Tapi pada intinya we have problems, kita punya masalah, it's okay. Dan beberapa masalah kita ada yang baru muncul belakangan ini. Tapi beberapa dari saudara juga tahu saudara punya masalah yang udah bertahun-tahun nih. Udah menahun gitu, kayaknya kapan sih saya bisa keluar dari masalah ini? Kapan saya selesai gitu ya? Saya pengen punya victory, saya pengen punya overcome, saya pengen punya breakthrough. Saudara nggak sendirian, dan kisahnya Elia itu kira-kira kayak gitu. Ada masalah yang sudah bertahun-tahun kayaknya, aduh udah nggak tahan gitu ya. Mungkin Elia juga nggak tahan, saya nggak tahu. Tetapi intinya, there are some problems in our life. Tuhan mau kasih breakthrough buat kita. Nah saya mau mengajak kita, waktu kita dengar firman ini, ambil waktu saudara, mengizinkan Roh Kudus berbicara, merefleksikan diri kita, bagaimana kita menghadapi tantangan, masalah dalam kehidupan kita. Jadi saya kasih sedikit backgroundnya. Jadi bangsa Israel, waktu di satu raja-raja ini, saya kasih sedikit background. Sewaktu Salomo menjadi raja, kemudian anaknya melanjutkan jadi raja. Sananya menjadi raja, the kingdom of Israel terbelah jadi 2, terpisah gitu ya. Ada 2 kerajaan, namanya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi ada sekitar 10 suku di sebagian utara itu memberontak terhadap raja waktu Rehabeam gitu ya. Dan bahasa ininya bilang, kemudian raja yang di utara itu namanya Jerobeam. Ya, Jerobeam ini membawa
orang Israel kepada sebuah penyembahan yang bukan menyembah Allahnya orang Israel. Jadi kalau saudara baca di Alkitab Perjanjian Lama bahasa Indonesia, kalau kata Tuhannya huruf kapital semua, itu penterjemah Alkitab menerjemahkan kata Tuhan yang kapital itu dari kata Yahweh, gitu ya. They worship Yahweh. Jadi kalau saudara baca itu Yahweh, nama pribadinya Tuhan bangsa Israel, which is Tuhannya kita. Nah, bangsa Israel waktu itu dibawa oleh Jerobeam untuk menyembah Baal. Baal itu ilah tanah di Kanaan. Dan ilah itu adalah ilah kesuburan karena tanah di Israel itu sangat bergantung kepada hujan untuk membuat pertumbuhan terjadi. Saya waktu ke Afrika kemarin, saya bilang kok gersang banget ya. Orang sana, oh nggak apa-apa, cuma perlu 1 hari hujan, besok paginya langsung hijau semua. Oh gitu. Iya cuma 1 hari aja hujan. Masa sih? Saya nggak percaya gitu kan. Tapi nungguin hujan nggak muncul-muncul. Tetapi intinya adalah mereka di sana kesuburannya hanya sangat tergantung kepada curah hujan. Jadi mereka menyembah Baal itu juga Allah, the God of Thunder sebenarnya. Guntur, karena mereka pengen hujan terjadi supaya ada kesuburan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah yang Jeroboam lakukan adalah dia membuat 2 tempat penyembahan. Di Dan, satunya di Dan di utara sana, dan kemudian di Bethel. Dan Bethel. Kenapa? Karena dia nggak mau bangsanya pergi ke Yerusalem menyembah. Karena orang Israel dipanggil untuk ada waktunya untuk dia pilgrimage ke Yerusalem dan menyembah Tuhan di sana lalu kembali lagi. Jadi secara teknis politis dan secara teknis banyak hal supaya bangsa saya tetap saya bisa kontrol, saya kasih tempat penyembahan di sini di Dan dan di Bethel. Jadi yang di utara ya ke sana aja, yang di selatan situ aja cukup sampai ke Bethel aja, nggak perlu nyembah Tuhan sampai sejauh itu. Jadi dia mau menyembah Allah yang lain, yang intinya I want to have my kingdom my own, gitu ya. Nah, kalau kita lanjut ceritanya Ahab, ini kalau ada raja yang terkenal dengan achievement-nya, di Alkitab ini raja achievement-nya wickedness gitu ya, kekejian gitu. Dan saya bilang, wow ini saya benar-benar keji banget di mata Tuhan. 20, ini kisah 1 Raja 16, saya mundurin dikit beberapa ayat sebelum pasal 17. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya di atas Israel di Samaria. Jadi ibu kotanya tadinya kan Yerusalem dan sekarang raja di utara itu ibu kotanya di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi by the way kerajaan di utara itu kalau kita baca di Raja-Raja 1 Raja-Raja itu semua rajanya jahat di mata Tuhan. Kerajaan Yehuda ada beberapa yang baik, ada beberapa yang jahat. Tapi yang di utara jahat semua. Tapi ini di antara yang jahat, ini yang diulang 2 kali saudara. Ini jahat banget gitu ya. Achievement-nya saya nggak tahu nih. Okay? Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa. Yerobeam bin Nebat, which is raja yang pertama tadi, dia bawa bangsa Israel kepada penyembahan Baal. Maka ia mengambil pula Isabel menjadi istrinya. Isabel, kalau kita baca nanti lanjut ceritanya, saya mendorong saudara baca ceritanya di rumah, gitu. Saya kasih clue-nya supaya penasaran gitu ya. Maka ia mengambil Isabel menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kalau kita bisa bayangin, separah itu udah parah yang sebelumnya, ini lebih parah lagi. Kemudian Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Bahasa ininya to hurt anger the Lord, gitu ya. Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Jadi ini sudah bisa bayangin dosanya, parahnya seperti itu. Dan yang kalau buat saya mungkin responnya Tuhan, langsung Tuhan bilang kirim penghakiman, langsung hancurin seisi rumahnya. Bisa kan? Tapi enggak. Tuhan kirim Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab dan seisi rumahnya sebenarnya untuk bertobat. Dari sini ada satu hal yang saya baca, saya renungkan yang mungkin penting buat kita. Which is kita as a modern day people, we don't like it. Okay? Bahwa problems, kalau kita boleh jujur, problems challenge us. Masalah dalam kehidupan kita menantang kita. Di sisi yang lain, problems juga confront us.
mengkonfrontasi kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita, apa kita berdosa sama Tuhan atau enggak. This is very sensitive. Di zaman modern ini, saya boleh bilang, kalau dibilang, oh masalah kamu, saudara sering dengar, oh kamu punya masalah, mungkin kamu berdosa sama Tuhan. Saudara pernah dengar kayak gitu? Oke, pernah ya? Tentu nggak enak kan? Ya kan? Saya boleh bilang sama saudara, tidak semua masalah yang kita hadapi dalam hidup kita karena dosa. Karena apa? Elia ikutin Tuhan loh. Dia juga ikut kelaparan, dia ikut juga kurang air, dia ikut juga harus cari makan di masa-masa kekeringan. Artinya masalah nggak necessary, nggak berarti kita berada dalam dosa. Tetapi juga masalah mungkin aja karena kita berdosa. Saya pernah membimbing satu anak muda, Kak saya kurang duit terus. Kenapa kurang duit? Kayak ada kiriman dari daerah, dari halamannya. Oke, kamu pakai buat apa aja? Buat ini, buat itu. Iya oke sih, tapi ada satu yang kamu harus tahu. Bagian yang ini kayaknya harus berubah. Oke, bagian mau kelihatan keren terus, jadi baju beli terus. Jadi buat makan, buat beli buat beli makan gak cukup gitu, tapi beli baju terus gitu kan. Well, this thing nggak otomatis berdosa sih cara pakai beli baju gitu. Tapi awal bulan beli baju, tengah bulan kalau beli tuh nasi sama kuah rendang doang gitu ya. Maksudnya udah nggak bisa beli yang lainnya gitu. Artinya you have to change, you have to stop. Kamu harus berhenti, evaluate, and what's need to be changed supaya aku bisa overcome this problem. Ada tantangan di dalam kehidupan kita yang kita boleh jujur sama Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan, mau kita stop, pause, evaluate. Some problems are good problems karena kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jadi saya mau katakan hari ini, ada bagian dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan konfront kita, especially, lalu kita akan baca nanti lanjut. When God speak through His word, Dia bicara lewat firman-Nya. Di mana kita harus merespon, di mana kita harus bertobat, di mana kita harus berkata, oke Tuhan, I have to change the way I do. Itulah waktu di mana kita berubah, kita berbalik. Tuhan menegur kita lewat firman-Nya. Bukan semata-mata karena problem dalam hidup kita. Amin. Jadi dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, for the Lord God of Israel, Yahweh gitu ya. Saudara, waktu saya baca ini Tuhan compassion-nya luar biasa. Dia udah diabaikan sama bangsa Israel. Dia mau menyembah Allah yang lain. Ini nabi dikirim sama Tuhan ke Israel, bukan ke Yehuda. Which is Yehuda kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk, ada reformasi secara spiritual dalam kehidupan mereka. Ini raja yang makin lama makin parah. Dan di zamannya Ahab, Tuhan kirim Elia, saudara. Lalu Elia tuh firmannya bilang gini, demi Tuhan Allah Israel. Begitu compassionate-nya Tuhan, dia bilang, my word come to you. Come to me, kira-kira gitu. Bertobatlah, balik sama aku. Segitu compassionate-nya Tuhan buat bangsa Israel. Dalam kehidupan kita, no matter challenging apapun yang kita hadapi, Tuhan still come to us. No matter how bad, berapa buruknya kita, Tuhan masih bilang, aku Tuhan Allahmu, kamu milikku. Believe me, trust me, percaya sama aku. Tuhan bilang, jadi waktu firman-Nya datang sama kita, konfront kita, dia bukan mau menghancurkan kita. Dia memanggil kita kembali sama dia. Tetapi, sewaktu kita merespon, ada banyak hal. Pada akhirnya kalau kita boleh jujur, ada beberapa masalah yang selesai. Tapi ada juga masalah yang kelihatannya nggak selesai. Saudara pernah ngalamin kayak gitu? Ya udahlah, saya terima aja gitu ya. Kayak ginilah for the rest of my life gitu. Sehingga kita kehilangan perspektif dari Tuhan. Bahwa Tuhan mau menyelesaikan problem dalam hidup kita. It leads me to this point. Problem sebenarnya dalam hidup kita pada akhirnya resolve. Tetapi tidak resolve dengan cara yang kita expect. Rasul Paulus bilang, Tuhan Anda udah duri dalam daging nih. Tolong keluarin dari hidupku. Solusinya Tuhan, anugerahku cukup bagimu. Resolve tapi dengan anugerah Tuhan. Tuhan mau resolve our problems. Cuma caranya tidak seperti caranya kita, tidak seperti timingnya kita. Saya ingat satu waktu, saya buru-buru
ngantri di depan lift, saya pencet. Lihat kan nomornya, oh lift yang ini paling deket ke lantainya saya pencet, gitu. Saya tungguin di depannya. Lama banget, nggak muncul-muncul gitu kan. Udah lampunya tiba-tiba mati sendiri, saya pencet lagi. Kok nggak buka-buka juga pintunya. Terus lampunya mati lagi sendiri. Saya pencet lagi, ini liftnya salah kali gitu ya. Ternyata saya baru sadar gitu ya. Setelah saya balik, ternyata yang buka pintu yang sebelah sana. Tadinya saya pikir lantainya masih jauh, tapi ternyata itu yang mulai yang nyampe duluan. Dan orang udah dimasukin orang, udah jalan gitu. Saya masih nungguin pintu yang sini. Kenapa? Karena saya pikir solusinya yang ini. Gitu juga dalam hidup kita. Tuhan bukain jalannya. Karena kita pikir dengan pikiran kita stuck di situ. Padahal waktunya udah move on. I open you another doors. Go for that one. Okay? Let's obey God. Mari kita taati Tuhan. Kita ngikutin apa yang Tuhan kasih sama kita. So that's our problems. Juga which is problemnya bangsa Israel. Hidup dalam dosa, Tuhan udah bilang, hey, udah jangan hidup menyembah Baal. Sembah aku, worship me, walk with me, believe me, trust me. Kira-kira Tuhan bilang. Tapi mereka nggak berbalik juga, terutama rajanya. Yang menarik, Tuhan nggak putus asa. Tuhan kasih nabinya, lalu Tuhan memberikan provisions. Let's look at this. Tuhan bilang ke Elia, tadi udah bilang ke rajanya, kalau bukan aku yang ngomong gak bakal ada hujan turun. Jadi daripada nanti Elianya ditangkap mungkin dipaksa harus ngomong, dia suruh kabur gitu ya. Suruh bilang pergi ke sungai gitu ya. Secara logika saudara pikir kan, kalau nggak ada hujan akhirnya sungainya kering juga kan, betul ya. Tapi dengan firman Tuhan datang kepadanya dan Elia merespon seperti yang firman Tuhan bilang. Pergi ke sana, ke sungai itu, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saya mau kita highlight this. I have commanded the ravens to feed you there. Aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberi kamu makan di situ. Intinya, kamu minum dari sungai, tapi kamu dapat makan dari burung gagak. Okay? Yang pertama, when God gave us the provisions. Kalau kita boleh sadarin, provisions is something dari Tuhan yang dia juga kasih sama kita. We move in a provisions capacity. Kita bergerak di dalam kapasitas kita sebagai manusia untuk memberikan penyediaan. Contohnya, saya mau pergi ke South Africa waktu itu, saya lihat cuacanya. Ya sekitar dingin. Saya lihat ramalan cuacanya, nanti hujan, nanti gini, saya bawa jaket, payung gitu ya. Saya pikir nanti kalau hujan di tanggal-tanggal sekian. Itu provision. Kata provisions itu artinya we see ahead, kita lihat ke depan, ada tantangan, ada challenge, ada needs, kita merespon terhadap hal itu. Saya pergi ke sana, ternyata di hari lamaran cuacanya itu enggak hujan, saudara. Setelah saya ngobrol sama orangnya di Cape Town, jangan takut, di sini lamaran cuacanya banyak meleset. Terus saya bilang, maksudnya gitu, kita di Cape Town ini satu hari bisa 4 musim. Hah, kenapa maksudnya? Kalau tiba-tiba hujan, ya hujan aja gitu. Kalau dingin tiba-tiba sampai suhunya 12 gitu ya, dingin. Kalau panas ya panas banget gitu. Gitu, jadi saya bilang, yang saya siapin salah dong. Saya naik ke satu tempat yang Table Mountain gitu. Saya pikir pakai jaket enggak ya? Enggak Table Mountain. Ada satu tempat, saya nggak mau pakai jaket gitu. Ternyata saudara, saya lihat ramalan cuaca kan enggak terlalu dingin gitu. Siang biasanya panas. Ternyata salah, saudara, dingin banget gitu kan. Waduh, dingin banget ini, salah nih gitu kan. Tapi intinya apa? Kita sebagai manusia punya kapasitas melawan itu. Which is Tuhan bisa pakai. Tetapi sewaktu kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, that's the problem. Kenapa? Karena kemampuan kita yang pertama terbatas. Kemampuan kita melihat masalahnya terbatas. Yang kedua, sekalipun kita bisa lihat masalahnya, kita belum tentu sanggup menyediakan jawabannya. Saudara pernah seperti itu? Saudara lihat punya masalah, tapi kita nggak tahu jawabannya. Karena apa? Karena kemampuan kita terbatas. Kabar baiknya, Tuhan juga melihat masalah kita. Dia lihat masalah kita, bukan cuma dia lihat masalah kita secara keseluruhan,
Bukan cuma secara keseluruhan, dia sanggup memberikan jawaban atas apapun masalah kita. That's the call kenapa kita perlu percaya kepada penyediaan yang dari Tuhan. Dikatakan pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging. Saya baca ayat ini udah berkali-kali saudara. Oh Tuhan kirim burung gagak untuk kasih makan. Oke, saudara pernah benar-benar nih burung gagak kasih saudara makan? Oke, mungkin belum ya. Oke. Tapi ya secara mungkin bisalah kiasan gitu. Tapi di sini beneran burung gagak. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam bahasa aslinya juga bilang ini. Ini penekanannya gini. Tuhan kirim burung gagak kasih roti dan daging. Bahasa Inggrisnya in the morning, pagi. Tuhan kirim roti dan daging burung gagak di waktu sore. Makan pagi, makan sore. Bukan sehari ya, berhari-hari. This is you will miss. I miss it for so many time. Dari mana burung gagak dapetin daging? Saya nggak tahu apakah kiriman dagingnya itu sudah dipaketin, tolong masukin ke microwave 5 menit aja, angetin buat makan. Apakah sudah dimasak atau belum dimasak? Itu mungkin simple. Tapi saudara coba bayangin, burung gagak itu bawain roti. Okay? Roti itu beda sama tepung ya. Saudara tahu namanya bikin roti ya. Saya nggak yakin burung gagak masakin roti saudara. Okay? Ngadonin gitu ya. Sampai jadi kalis gitu. Saya nggak tahu. Tapi intinya adalah ini bukan sesuatu yang bisa nyampe di tangan kita gitu aja. Buat Elia mungkin, my goodness, ini roti gitu. Apakah saya nggak tahu apakah burung gagak ngambil dari dapurnya siapa gitu. Tapi ini burung-burung gagak ya, bukan cuma satu loh, banyak gitu ya. Saudara mungkin ada bakery di sana yang kehilangan roti terus, saya nggak tahu. Okay? Tapi apakah pokoknya somehow itu out of imaginations. Bukan cuma bulir-bulir gandumnya, saudara. Udah jadi roti. That's how God provide. Dan kalau kita boleh jujur, penyediaan Tuhan itu buat kita, itu so big. Kita hanya perlu taat waktu Tuhan bilang sama kita. Trust God, just go for it, go for it. Waktu Tuhan bilang give, just give. Waktu Tuhan bilang say something, say something. Waktu Tuhan bilang make a phone call, just make a phone call. Waktu Tuhan bilang shut up atau diem aja. Karena Tuhan akan provide. Ini waktu saya baca, wow, Tuhan mau kita percaya sama Dia. Saya bilang gini, kalau kita berusaha mikirin ini dari mana ya rotinya, nggak akan cukup saya. Okay? Mungkin saya ke surga, saya tanya Tuhan gimana sih waktu itu gitu ya. Mungkin saya nggak, karena apa? Karena it's too big. Kita nggak akan sanggup. That's how beautiful, betapa indahnya Tuhan provide. Dan Tuhan challenge kita to trust Him. Dan Dia akan sediakan. Bukan cuma sampai di situ trust His divine, bukan trust God for His divine provisions, bukan provisionnya sendiri. Karena apa? Karena pada akhirnya kita udah baca tadi, sungainya kering juga kan. Terus firman Tuhan datang lagi sama Elia. Now the word of the Lord come to him. Datang lagi firman Tuhan buat Elia. Dia bilang pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon. Ini dikasih note oleh penulis Alkitab bahwa ini daerah Sidon ini itu pusat musuh. Jadi Isabel itu dari situ aslinya, awalnya, gitu ya. Jadi Tuhan seperti mengatakan bahwa akulah raja, I am the king, I am the more powerful daripada Baal. Elia ke sana, dia bilang, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. I have commanded a widow there to feed you. Jadi kata lain gini, I want you to trust me. For you to receive all these ravens is enough. Untuk kamu menerima dari burung gagak ini udah cukup. Now the next step is, pergi ke sana, aku udah perintahin janda untuk kasih kamu makan. Saya kalau jadi Elia, saya mulai pikir, ini tuh masa kekeringan, ekonomi susah. Tuhan kirimnya ke bisnismen dong, gitu kan. At least punya uang lah dia, ada lebihan dikit gitu kan. Tuhan kirimlah ke pengusaha atau apa. Enggak, ini ke janda gitu. Dan saudara, waktu itu janda itu di dalam kultur agraria, mereka perlu tenaga kerja. Mereka mendapatkan makan dan sebagainya dari bercocok tanam dan sebagainya. Jadi, this is very important for us. Waktu Tuhan mau provide sama kita, we trust God. We obey God one step at a time.
Pokoknya pergi dari situ ke janda di Sarfat. Jandanya kayak apa dia nggak tahu, saudara. Oke, nanti ada fotonya gitu nggak tahu. Oke, waktu saya kata ini Tuhan memerintahkan janda ini, saya merenungkan banget gitu ya. Saya pikir mungkin Tuhan ngomong kali sama janda ini. Mungkin. Karena begitu dia datang, dia tahu, janda ini tahu ini hamba Tuhan. Mungkin, tapi mungkin juga enggak. Karena di sana di Alkitab nggak bilang exactly. Mungkin Tuhan ngomong, karena kata commanded di sini juga berarti I have ordained, aku telah menetapkan. Jadi apakah Tuhan ngomong sama janda ini? Nggak tahu, saudara. Elia nggak tahu, janda ini juga nggak tahu intinya. Intinya Tuhan panggil kita mentaati dia one step at a time. Saya ingat ada satu cerita, ada satu orang bilang gini, dia mau di bedah otaknya gitu ya. Terus dia bilang gini, dokter, sebelum dokter saya izinin ngebedah isi kepala saya, katanya, dokter jelasin sama saya, ilmu pengetahuan tentang otak yang dokter tahu, dan cara pembedahannya seperti apa, nanti hasil akhirnya seperti apa. Terus dokternya bilang, oke boleh bu, gitu ya. Saya kuliah kedokteran 8 tahun, plus sekolah neurologi surgeons-nya 15 tahun. Oke. Ibu mau mulai saya bedah di tahun keberapa gitu. Artinya mau 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Artinya gini, untuk saya kasih tahu ibu perjalanan saya nih, sedetail itu, ibu sih udah gak keburu saya tolongin manten gitu, kira-kira gitu ya. Artinya there's so many things that you don't know. Aku mau mulai sama kamu dari mana, mungkin gak bisa. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan kasih tahu saya what you gonna do. Dari sini sampai akhirnya baru saya mau taatin. Dia udah menjalankan seluruh alam semesta, he runs the whole universe. Dia mau jelasin kita dari mana. Kita perlu apa? Just one step at a time. That's namanya trust. Satu langkah Tuhan bilang, kita beriman. Next step Tuhan bilang, kita melangkah, kita beriman. Makanya kita perlu hubungan sama Tuhan kan. Tuhan gak kasih kita nih ya, kamu dari sini sampai sana panggilan kamu, ini karpet merahnya udah saya siapin buat kamu. Gitu ya. Mungkin kalau Tuhan bilang juga, kita bilang, Tuhan saya gak jadi deh. Kalau saya jadi Yusuf saudara, kamu akan jadi second in command di Mesir, ini loh perjalanannya kamu. Dia bilang, Tuhan saya mau jadi yang lain aja. Kenapa? Gak bisa sih, gak sanggup. Kenapa? Karena kita gak akan bisa. That's why we need to trust God one step at a time. So we have problems, tapi God has provisions. Tapi provisionsnya bukan cuma provisions, tapi God has something greater. God has a purpose. What is the purpose? Lalu bersiap, dia bilang koloninya, he arose. Bahasa Inggrisnya, ke Sarfat. Di sana, waktu dia masuk di pintu gerbang, dia gak nyari-nyari saudara. Begitu masuk pintu gerbang, ada janda ini lagi ngumpulin kayu bakar untuk dia makan. Intinya, oke, ini nih orangnya nih, gitu kan. Ambil aku minum. By the way, minum aja juga nggak gampang ya, kan lagi kering kan. Oke, dan dia ambil. Begitu berjalan, belum sampai, dia bilang, tunggu dulu. Juga sepotong roti kecil. Ini nggak semuanya. Sepotong roti kecil buat aku. Kan tadi dia ada dengar, Tuhan, ya demi Tuhan yang hidup. Saya udah nggak ada makanan. Ini adalah makanan saya terakhir. Saya makan, lalu saya mati. Tapi Tuhan challenge perempuan itu bilang, aku gak ada apa-apa. Tapi karena Tuhan kamu yang hidup, aku mau taatin, aku mau percaya. Dia bilang, dia bikinin seperti yang dibilang, terus dia taatin. Dan dia mengalami mujizat penyediaan Tuhan. Penyediaannya buat Elia, buat janda itu, dan seisi rumahnya. Waktu saya baca penyediaan Tuhan buat kita, di dalam banyak hal juga kayak gitu. God has great purpose. Purpose-nya adalah, saya pikir Tuhan mau kasih makan Elia. Tapi saya pikir juga Tuhan mau kasih makan janda itu. Kalau Elia nggak datang hari itu adalah makanan dia yang terakhir. Dan seisi rumahnya. Di dalam banyak hal, tantangan yang kita hadapin, God has a greater purpose daripada nyelesain masalah kita doang. So let's have that perspective. God is preparing, menyiapkan kita melalui masalah yang kita hadapi untuk purpose yang lebih besar.
satu waktu saya jalan di mall. Mall yang di dekat rumah saya itu sebenarnya tinggal jalan kaki. Tapi hari itu saya jadi harus bawa mobil. Buru-buru. Ya, saya pikir lebih cepat. Karena ada belanjaan yang harus dibawa. Cari parkir, puter, nggak dapat. Sudah pernah kayak gitu? Sudah pernah berdoa buat parkiran nggak? Atau saya doang nih? Atau bapak-bapak nggak mau ngangkat tangan ya? Saya berdoa buat parkiran. Aduh Tuhan, saya perlu parkir nih Tuhan. Aduh gitu, saya berdoa. Penuh terus gitu, udah puter berapa kali. Udah lama banget nih parkiran gitu kan. Terus I will provide for you gitu. Oke. Terus saya lihat, set, pas belok, cek, ada bagian yang sebelah kiri, ada spot kosong. Saya belok ke sana, tik, begitu saya ternyata udah ada yang nganterin. Gitu. Yang nganterinnya mau parkir. Ternyata baru belajar mobil, saudara. Buat adik-adik yang baru belajar mobil, sering diklaksonin ya. Bener gak? It's okay, relax gitu ya. Saya termasuk yang bersalah juga. Kayaknya pengen saya klaksonin cepetan gitu kan. Tadinya mau dapat ini tapi enggak. Saya bilang, shut up gitu, diam aja. Itu udah maju, mundur, nggak masuk. Karena parkirannya sempit, saudara. Sempit gitu kan. Aduh, saya nggak tahan. Saya jujur, saya nggak tahan. Saya turun. Saya ke kacanya. Mau aku bantu setirin masuk nggak? Gitu kan. Masih muda banget, masih muda. Nggak apa-apa om, saya bisa gitu kan. Aduh gitu kan. Nggak apa-apa om, saya bisa. Oke, terus saya bilang oke, ya udah deh. Demi mempercepat diri saya juga gitu kan. Ya kiri, kanan gitu kan. Tukang parkir sibuk kan yang lain. Ya jadi masuk kiri, akhirnya masuk juga. Gitu kan. Waktu itu saya bilang udah shut up gitu kan. Tuhan bilang sama saya masuk cek gitu. Begitu saya masuk mobil, cek saya udah bilang, aduh lama banget ya. 2 mobil dari sebelah itu, tut gitu ya. Ternyata ada yang mau keluar, 2 mobil di sebelahnya. Terus Tuhan bilang gini saya, kalau kamu tadi nggak diem ya, kamu nggak dapet tuh parkiran gitu kira-kira. Okay? Just trust me, I know how to make it happen. One step at a time. Waktu saya, Tuhan ingetin kita, just take one step at a time. Tuhan suruh kita taatin, dia provide lebih besar dari yang kita bayangin. Saya di sana saya pikir saya ngucap syukur ya, saya nolongin orang masuk ke parkiran. Yang kedua, karakter saya disuruh diem sama Tuhan gitu kan, gitu. Tapi that's how God make the purpose of God happen in our life. God has great provisions. God has great purpose, tapi Tuhan mau kita participate in it. Kita berpartisipasi di dalam mujizat yang Tuhan buat terjadi. Kisah ini part of the big purpose. Baru dikit banget. Ini kisahnya Ahab sama Elia itu masih banyak. Masih ada 3-4 chapter. Saya mengajak saudara baca 1 Raja 17, 18, 19, 20. Kalau bisa lanjutin sampai Wahyu nggak apa-apa saudara. Oke? Tapi intinya kisahnya bagian dari big story di mana Elia di situ involved di dalam rencana besarnya Tuhan. Saya waktu baca ini, saya bilang, janda itu nggak ada namanya di situ. Tapi dia menjadi bagian dari kisah. Bagaimana Tuhan membuat mujizat. Janda yang gak ada namanya di Sidon ini mengalami mujizat Tuhan. Kalau saya boleh bilang sama saudara, Elia dan janda itu adalah kita. Manusia biasa. Which is nobody gitu ya. Tapi Tuhan mau kita involve, partisipasi di dalam mujizat penyediaan yang Tuhan mau berikan bagi kita. Jadi wanita itu mentaati Tuhan dan seisi rumahnya dapat penyediaan, ngalamin mujizat seperti yang Tuhan katakan buat mereka. Di Yakobus 5 ayat 17 bilang gini, Elia adalah manusia biasa seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Ia berdoa dan hujan turun. Intinya Tuhan mau pakai yang lain juga bisa, tapi Tuhan pakai Elia. Manusia biasa. Tuhan mau pakai saudara dan saya, manusia biasa. Berpartisipasi di dalam mujizat yang Tuhan mau sediakan bagi kita. Amen. The bigger purpose, I want to go for it a little bit more. Sorry, kita lewat ke Lukas. Lukas 1 ayat 17. Di perjanjian baru, sebelum Yesus datang, nubuatan buat Yohanes Pembaptis dikatakan, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya
dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saya percaya itu juga Tuhan panggil kita dalam perjalanan kita. Kita juga membawa kabar baik, membawa berita, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita nggak seperti Nabi Elia tentunya, tapi kita sesederhana, kita orang manusia biasa. Waktu dikatakan, janganlah takut. Elia bilang, jangan takut, jangan khawatir, aku akan sediain. Buat kita, waktu Tuhan suruh kita, melangkah dengan iman, jangan takut, kita akan lihat Tuhan menyediakan. Tapi bukan cuma itu saudara, Tuhan panggil kita jangan takut untuk terus percaya sama Tuhan. Di dalam kehidupan kita hari ini, mungkin Tuhan suruh kita say something, the first step. Mungkin Tuhan suruh kita just shut up, ya. Just shut up. Saya ada satu anak muda yang saya ngobrol bilang, saya tuh disuruh Tuhan untuk diem kok di tengah-tengah meeting gitu ya. Saya hari itu rasanya saya biasa selalu ngomong terus, tapi Tuhan bilang, udah kamu yang ngomong terakhir hari ini, jangan banyak ngomong gitu ya. Dia bilang, that day save my career karena I talk last. God has something for us. Tuhan punya provisions. Kita perlu mendengar, berjalan dengan iman bersama dengan Dia. Tetapi provisionsnya bukan cuma buat itu aja. Rancangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun mungkin kita lemah, kita takut, kita nggak sanggup. Seperti janda ini, dia juga mungkin takut, dia juga mungkin khawatir. Mungkin Elia juga punya banyak pertanyaan, tapi Tuhan menyatakan bahwa rencananya akan terjadi. God purpose shall prevail. Waktu kita lemah, Dia kuat. Waktu kita nggak sanggup, Dia sanggup. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Daripada kita berjuang dengan cara-cara, upaya-upaya kita bisa datang sama Tuhan. Lord, Tuhan, ajarin aku, what's the next step? Ajarin aku Tuhan, melangkah dengan iman. Karena apa? Karena rencana Tuhanlah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. I will end with some review. Tuhan kasih kita lewatin tantangan dalam hidup kita. Kenyataannya, problems is an opportunity to see the miracles of God. Benar enggak? So I just want to go through bahwa kita semua punya masalah. Besar, kecil, baru, masalah lama. Tuhan punya tantangan untuk kita, waktu kita hadapin itu, kita evaluasi, kita tanya, kita lihat, kita izinkan. Kalau Tuhan bilang lihat firman-Nya bertobat. Kalau Tuhan bilang di firman-Nya melangkah. Kalau Tuhan bilang just believe, just trust. Dan pada akhirnya Tuhan akan selesaiin masalahnya. Seringkali bukan dengan cara kita, caranya Tuhan. Dan waktu Tuhan selesaikan, Dia selesaikan dengan penyediaan yang dari Tuhan. Dia sudah lihat kebutuhan kita. Waktu saudara masuk kuliah, saudara akan bikin skripsi, Tuhan udah lihat. Waktu saudara mulai bisnis, saudara harus hadapin masalah di human resource, harus hadapin masalah di bagian investment, whatever it is, Tuhan udah lihat. Kalau saudara kerja di perusahaan, saudara ngalamin masalah dengan orang tertentu, Tuhan udah lihat juga. Saudara worry. Kita perlu mempercayai Tuhan, bukan berkatnya. Karena apa? Karena kita perlu Dia untuk menuntun kita selangkah demi selangkah. Seperti Dia menuntun Elia, Dia mau menuntun kita. Dan jawaban Dia lebih besar dari cuma sekedar menyelesaikan masalah kita. There's something greater. Dan Tuhan mau kita berpartisipasi. Dia gak perlu kita sih, tapi Dia pengen kita bangun hubungan sama Dia, berpartisipasi. Dan Tuhan kehendaknya akan terjadi. Sekalipun susah, saya mau kita melihat dengan iman. Dia sanggup. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu ini menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, saudara menyembah, di waktu yang bersamaan kita tengah mengatakan, Tuhan, saya lebih besar dari masalah yang selama ini saya gak bisa selesain. Rancangannya jauh lebih besar dari apa yang saya gak pernah bisa lihat dengan mata kepala saya. Let's worship God and believe for the miracles.